Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life today? I hope you are fine and ready to join the English lesson with Miss Desi today. Let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in our first meeting last week, we discussed the expressions to tell wishes and to congratulate someone. In our second meeting today, we are going to discuss the same topic, but in a different form, that is, in a written text. And here are our learning objectives today. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan yang kedua. That is, to express wishes to someone else on their success and happiness, and also to express congratulations to someone else on their joy and achievement, and both of them are in written. Kedua topik ini akan kita bahas dalam bentuk teks tertulis. Karena di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas ungkapan dalam bentuk teks lisan, yakni dalam dialog. Nah, untuk pekan ini kita bahas dalam bentuk kartu ucapan atau greeting card. First of all, Miss Desi would like to show you again some expressions on how to congratulate someone. Di sini Miss Desi mau menekankan kembali beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengucapkan selamat. Dalam bentuk teks tertulis, ucapan selamat juga bisa dilanjutkan dengan ungkapan doa. The first word that you can use to congratulate someone is happy. Ungkapan pertama yang paling sering dan paling mudah digunakan adalah dengan kata happy. Dan ini akan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Maka dia akan muncul dalam berbagai kalimat. Seperti happy birthday. Ini untuk peristiwa ulang tahun atau kelahiran. And then happy anniversary. Ini untuk peristiwa hari jadi. Contoh hari jadi sebuah kota, hari jadi sebuah sekolah, atau bahkan hari jadi pernikahan. And then happy Islamic New Year. Selamat tahun baru Islam. Di sini untuk peristiwa tahun baru. Kemudian yang keempat untuk peristiwa keagamaan. Contohnya Happy Idul Fitri or Happy Eid al-Fitr or Happy Eid Mubarak. Ya, selamat Idul Fitri. The next one adalah untuk momen wedding alias pernikahan. Maka ucapannya adalah happy wedding, selamat menikah. The next one untuk momen graduation alias kelulusan. Maka ucapannya adalah happy graduation dan yang lainnya. The second word for congratulate someone is congratulations. Jangan lupa ada huruf S di sini ya. Ini harus ditulis dan juga dibaca. Kalau kalian mau mengucapkan selamat untuk orang lain. Jadi bukan congratulation, namun congratulations. Nah, di sini terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah congratulations, diikuti kata on. Nah, ini akan diikuti lagi dengan peristiwa yang membahagiakan. Contoh, congratulations on your wedding. Selamat atas pernikahanmu. Yang kedua, congratulations for. Maka ini akan diikuti dengan sebuah prestasi atau pencapaian. Contohnya, congratulations for being the first winner. Selamat telah menjadi pemenang pertama. Jenis yang ketiga, congratulations to. Ini akan diikuti langsung dengan orang yang kita beri ucapan. Contoh, congratulations to you my brother. Selamat untukmu ya, saudaraku. Next, we would like to see some examples of written text. Kita akan lihat contoh
teks tertulisnya untuk menyatakan harapan dan selamat. So pay attention to the pictures. Alright, this is the first picture. If you can see, di sini disertai dengan gambar juga ya. Pictures ini untuk tambahan decoration dan juga untuk mendukung ucapan selamat yang tertulis di sini. Happy birthday, wish you all the best. Selamat ulang tahun, kudoakan yang terbaik untukmu. Ya, karena momennya ulang tahun, maka dia akan identik dengan cake and balloons. Ada juga di sini candles. Next, contoh yang kedua adalah welcome new baby. I'm so happy to hear that you have a new little brother. I hope he will grow as a cheerful person like you. Di sini adalah ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi ya. Di sini pesannya berisi, saya ikut bahagia mendengar bahwa kamu memiliki seorang adik laki-laki. Ya, saya berharap ia akan tumbuh menjadi orang yang cheerful, ceria seperti kamu. Ya, berarti di sini adalah ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi dan diikuti juga dengan harapan bahwa dia akan menjadi orang yang ceria. The next example is congratulations. I heard you passed the first round of storytelling contest. I wish you luck for the next stage. Ini ucapan selamat atas keberhasilan seseorang yang telah lulus dalam the first round of storytelling contest. Dalam babak pertama atau putaran pertama lomba storytelling. Di dalam teks ini juga diikuti dengan harapan. I wish you luck for the next stage. Saya harap kamu juga akan beruntung untuk tahap berikutnya. The fourth example is happy graduation. I wish for your success. Selamat atas kelulusanmu ya. Saya mengharapkan kesuksesanmu ke depannya. Jadi, bisa kita simpulkan dari 4 contoh ini, you can combine ya. Kamu bisa menggabungkan antara ucapan selamat dan ungkapan harapan dalam sebuah written text atau dalam sebuah greeting card, kartu ucapan. Alright, this is the exercise on your textbook ya. Ini latihan soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini yang ada di buku paket kalian. Namun sebetulnya ini sudah Miss berikan kepada kalian tugas untuk mengerjakannya dalam bentuk PR ya di pertemuan pekan lalu ya. Dan sesuai janji Miss Desi, I will discuss the questions and the answer to you this meeting. Ya, Miss akan membahas latihan soal ini. Dan untuk kalian yang sudah mengerjakan, silahkan bisa dicek ulang jawaban kalian masing-masing. Nanti disamakan dengan jawaban dari Miss Desi. Apakah your answers are correct or not? Kalau sudah benar, alhamdulillah, berarti kalian sudah paham. Kalau masih ada yang salah, nanti silahkan diperbaiki, disamakan jawabannya dengan yang Miss Desi sampaikan di sini ya. Number 1, di sini ada soalnya. Rani took a writing competition last week. The winner is announced today and Rani gets the first place. Pada pekan yang lalu, Rani mengikuti sebuah perlombaan menulis dan pemenangnya itu diumumkan hari ini. Ternyata Rani mendapatkan juara pertama. Maka ucapan atau kartu yang tepat untuk konteks ini adalah yang C. Kalian bisa lihat di kotak yang C, kalimatnya adalah congratulations for being the winner. I have just heard the announcement. Selamat ya telah menjadi pemenangnya. Saya baru saja mendengar pengumuman pemenangnya. Number 2, di sini ada soal Bima is going to compete in a singing contest. He has practiced his favorite song. Bima berniat atau akan
bersaing di sebuah perlombaan menyanyi. Dia sudah berlatih loh menyanyikan lagu favoritnya. Dan di sini respon yang tepatnya adalah yang E. I hope the performance goes well and you will win the contest. Saya harap nanti pertunjukannya akan berjalan dengan lancar dan kamu akan memenangkan perlombaan tersebut. Nah, kalau di sini memang pilihannya hanya berisi ungkapan harapan ya, karena dia baru saja akan mengikuti kontes dan belum menjadi pemenangnya. Number 3, the national exam is coming next week. Tony studies hard so that he can graduate and enter university. Ujian akhir akan tiba minggu depan dan Tony sudah berusaha keras untuk belajar, maka harapannya agar dia bisa lulus dan masuk ke universitas. Di sini yang tepat adalah ungkapan harapan ya atau doa karena belum terjadi ya ujian nasionalnya. So pasangan yang tepat adalah B. I wish you luck. I know you can do it because you have studied hard. Saya harap kamu beruntung karena saya tahu kamu bisa mengerjakannya karena sudah belajar dengan keras. Soal berikutnya yang D adalah Lydia is celebrating her birthday in her house. She invites all her classmates to her party. Lydia katanya nih sedang merayakan ulang tahunnya di rumahnya sekarang. Dia mengundang semua teman kelasnya ke acara pestanya. Karena dia sedang merayakan ulang tahun, maka pasangan teks tulis yang tepat adalah ucapan selamat ulang tahun pastinya. Maka di sini pasangannya adalah A, yang A ya. Happy birthday, wish you all the best. Selamat ulang tahun, saya harap yang terbaik untukmu atau doa yang terbaik untukmu. The last question, soal yang kelima adalah you visit your uncle and aunt in a hospital today. Your aunt has just given birth to her first daughter. Hari ini kamu mengunjungi paman dan bibimu di sebuah rumah sakit karena bibimu baru saja given birth, melahirkan putri pertamanya. Maka jelas di sini teks tulis yang tepat adalah berisi ucapan selamat. Dan ini sisanya adalah yang D, dan memang ini yang paling tepat. Kalimatnya adalah I know you have been waiting for a baby girl. I'm really happy for you. Ya, saya tahu bahwa kalian sudah menunggu seorang bayi perempuan dan saya turut bahagia. Ya, seperti itu latihan soalnya. Silakan kalian samakan lagi. Dan if you have any questions about difficult words, kalau ada kata-kata yang sulit di sini, you can ask to Miss Desi, or you can open your dictionary, or you can find the translation on the Google Translate. Now it's time for you to do the assignment of chapter 1. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas di akhir bab 1 ini yang akan Miss Desi ambil nilainya sebagai nilai tugas kalian yang pertama. Berikut penjelasan tugasnya. Please open your book on page 9 on activity 11. Ya, soalnya ada di buku paket kalian halaman 9 di activity 11. Di sana you can see there are 3 situations. Ada 3 situasi yang tertera di buku kalian. And then please choose one of them. Silakan kalian pilih satu di antara 3 situasi yang tertera. And after that, you have to create a digital greeting card based on the situation that you choose. Berdasarkan situasi yang kamu pilih tadi, silakan kalian buat kartu ucapan digital ya dalam bentuk file foto nanti. Silahkan kalian edit dengan menggunakan aplikasi yang kalian bisa gunakan. You can edit the picture, the photograph, or the sentences ya. Silahkan kalian gunakan aplikasi yang termudah untuk mengedit gambar, foto, atau tulisan-tulisannya. Don't forget to write your name and class on your card. And then send your card to our WhatsApp group, to the English Grade 9 group.
or you can send your card privately to Miss Desi's WhatsApp number. Jadi boleh dikirim tugasnya ke grup atau nanti boleh japri ke Miss Desi aja. The deadline, batas pengumpulan tugasnya adalah on Wednesday, 5th August 2020. Jadi Miss Desi berikan waktu 1 pekan ya, 1 minggu untuk kalian mengerjakan tugas ini, membuat digital greeting card, kartu ucapan digital ya. Dan batas pengumpulannya paling lambat adalah hari Rabu pekan depan, tanggal 5 Agustus 2020. Untuk yang sudah selesai sebelum deadline ini, tanggal 5 Agustus, kalian bisa langsung mengumpulkan ke Miss Desi ya. Lebih cepat selesai itu akan lebih baik ya. Alright, this is the time for us to say goodbye ya. That's all our lesson today. Miss Desi hopes that you can understand the material today. And if you still have questions, don't forget to ask the questions to me ya. Silahkan tanyakan poin mana, bagian mana yang belum kalian pahami ya. Jangan malu, jangan ragu untuk bertanya ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu. Thank you very much for your attention, students. I'll see you next meeting insyaallah. Let's close our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.